Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuturi Handayani, di Dinas Kesehatan Kota Padang. Kebetulan saya bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana di bidang kesehatan di Kota Padang. Pengalaman saya pada tahun 2009 tentang kebencana di Kota Padang atau gempa bumi di Kota Padang. Pada saat itu saya baru pulang dinas tanggal 30 September 2029, hari Rabu ya, kira-kira Rabu jam 17 terjadi gempa. Kebetulan saya di rumah ada ambulans. Saya bawa dari kantor ke rumah, ke home. Saya pada saat itu belum bisa driver, artinya belum bisa menyetir. Jadi saya tunggu dulu sopir untuk membawa ambulans dari rumah menuju ke daerah kota, daerah pinggiran pantai. Itu pada saat sampai di Jalan Simpang Tinju atau Simpang Olok, ada suatu lapangan, dan lapangan itu berisi masyarakat tertimpa bencana gempa bumi, yaitu dalam bentuk patah tulang, kemudian telinganya terbelah, ada banyak yang luka-luka. Ada beberapa masyarakat yang tidak bisa ditolong, maksudnya tidak bisa ditolong sederhana. Saya pakai ambulan itu biasanya untuk 1 orang, tetapi pada saat itu saya mengisi sampai 8 orang. 1 ambulan untuk 8 orang. Saya mencari rumah sakit yang terdekat di daerah lapangan tersebut. Jadi kebetulan rumah sakit itu, rumah sakit Selasih, ternyata nggak bisa digunakan, ambruk. Kemudian saya pergi ke rumah sakit Yasodarso ya Ibu. Setelah itu saya menolong lagi pasien-pasien atau masyarakat yang tertimpa di bangunan di Gama, tempat pendidikan Gama, kemudian ada di tempat LIA, kursus bahasa Inggris LIA, kemudian di daerah Adira. Di situ banyak korban-korban yang perlu saya tangani, dibawa ke rumah sakit Endanil rujukan atau ke hospital. Kemudian di situ kita lihat mana pasien-pasien yang bisa ditolong secara cepat, mana yang bisa ditolong dengan diri sendiri. Jam 5 pagi masih di lapangan, artinya begitu jam 5 sore kejadian sampai jam 5 pagi saya nggak merasakan itu sudah 12 jam ya, terkejut tiba-tiba sudah jam subuh saja. Nah, itu pengalaman saya pada hari pertama kejadian, hari H kejadian pada 2009 itu. Hari kedua, sopir ambulan, driver ambulan tidak ada, melarikan diri dari ini karena takut gempa bumi. Akhirnya ada beberapa driver yang kita hampir pensiun, hampir purna bakti, kita minta bantuan beliau, mau bantu kita untuk mencari pasien-pasien yang tertimpa bangunan pada saat kejadian, ya, untuk menolong yang mereka yang di ini. Hari kedua itu betul-betul kita miris karena bantuan tidak ada. Masyarakat sangat membutuhkan pertolongan. Kita gimana ya? Sedih sebenarnya saya mengingat. Sebenarnya saya nggak mau mengingat itu karena kita minta mau nolong tapi nggak bisa menolong karena tertimpa bangunan. Akhirnya di mata saya ada seorang mahasiswa di LIA yang minta tolong saya. Masa apa saya minta tolong nggak ngerti saya, karena memang balok yang menimpa anak tersebut sehingga anak istri meninggal di muka saya. Dan akhirnya ya udah mau ngapain lagi, kita nggak bisa apa-apa. Tapi di situ saya merasa bantuan masyarakat memang sangat-sangat membutuhkan kita pada saat bencanaan. Pada hari ketiga, ingat juga waktu itu kejadian gempa bumi di Jogja, banyak penyakit tetanus bersempan di sana. Sehingga mungkin kepala dinas saya menginstruksikan kita harus mencegah supaya relawan ini jangan banyak yang kena tetanus. Sehingga kita minta vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk menyediakan vaksin untuk
eh, tenaga-tenaga yang membantu, bukan medis, tapi membantu tenaga-tenaga di lapangan. Supaya semua relawan yang ada membantu, lebih kurang 5.000 orang dulu rasa saya, membantu mendapatkan vaksinasi tetanus itu. Sehingga alhamdulillah Kota Padang untuk kejadian pasca bencana tidak terjadi KLB, kejadian luar biasa penyakit tetanus. Itu salah satu keberhasilan kita. Kemudian anak-anak di bawah umur 5 tahun ke bawah itu kita melakukan pencegahan penyakit campak morbilli, karena pada usia-usia itu rentan, sehingga kita membuat suatu gebrakan supaya anak tersebut terhindar melindungi kelompok rentan tersebut dengan memberikan vaksinasi MR, vaksinasi morbilli rubella, vaksinasi campak morbilli. Pada saat itu selama lebih kurang 2 minggu kita berikan waktu untuk menyelesaikan anak-anak tersebut mendapatkan imunisasi campak sehingga tidak terjadi kasus campak di Kota Padang. Artinya pasca bencana gempa bumi 2009 tersebut, alhamdulillah kita tidak mendapatkan bencana-bencana lainnya seperti penyakit-penyakit menular, yaitu campak, tetanus, dan kemungkinan ispa. Itu yang kita takutkan pada masyarakat kita untuk kalau seandainya terjadi hal-hal yang kebencanaan pasca bencana tersebut. Mayat-mayat yang kita temukan di lokasi-lokasi tertimbun mayat tersebut kita pembersihan atau melakukan disinfektan sehingga alhamdulillah tidak terjadi lagi penyakit-penyakit yang menimbulkan keganasan akibat virus-virus yang dibawa dari orang-orang yang meninggal tersebut. Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Padang melakukan gebrakan bersama-sama sehingga masyarakat di Kota Padang ini alhamdulillah tidak terjadi yang menimbulkan keresahan pasca bencana 2009. Masyarakat terhadap kesehatannya terlindungi dari penyakit-penyakit yang berbahaya tersebut. Kita usahakan supaya masyarakat itu terlindungi dari penyakit-penyakit yang berbahaya terhadap penyakit menular yang berbahaya terhadap masyarakat akibat gempa bumi ataupun bencana besar seperti gempa bumi kemarin itu.